Dan tahun depan, tahun 2023, ini akan jauh lebih sulit lagi untuk semua negara. Hiruk-pikuk isu resesi melanda dunia, lalu bagaimana dengan nasib Indonesia? Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, perekonomian Indonesia saat ini berada dalam tren pemulihan yang positif di tengah pelemahan ekonomi global. Kondisi tersebut tak lepas dari pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara yang telah bekerja keras selama masa pandemi COVID-19 hingga saat ini. Hal itu diungkapkannya di hadapan Presiden Joko Widodo serta para pimpinan kementerian dan lembaga dalam acara penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran dan buku alokasi transfer ke daerah tahun anggaran 2023 di Istana Negara. Bendahara Umum Negara itu menjelaskan, ekonomi Indonesia mampu tumbuh positif di kisaran 5% sepanjang tahun ini. Pada kuartal I2022 ekonomi RI tumbuh 5,01%, kemudian tumbuh 5,44% di kuartal II 2022, serta tumbuh 5,72% di kuartal II 2022. Perekonomian nasional Indonesia saat ini masih di dalam tren pemulihan positif yang tumbuh cukup kuat, yaitu tumbuh di atas 5%, pada kuartal 3 bahkan mencapai 5,72% YoY, ucapnya. Seiring dengan ekonomi yang tumbuh positif, Sri Mulyani menilai laju inflasi nasional masih relatif moderat ketimbang negara lainnya. Pada Oktober tahun 2022 tercatat terjadi inflasi sebesar 5,71%, lebih terkendali dari laju inflasi di September tahun 2022 yang sebesar 5,99%. Di sisi lain, neraca perdagangan Indonesia juga terjaga positif dengan terus surplus di sepanjang 2022, bahkan selama 30 bulan berturut-turut. Serta Purchasing Managers Index Manufaktur Indonesia juga tetap berada di zona ekspansif dalam 14 bulan terakhir, di mana pada Oktober tahun 2022 berada di level 51,8. Dengan capaian ini memang APBN bekerja luar biasa keras, kata dia. Meski kinerja ekonomi Indonesia cukup baik, Sri Mulyani menekankan, Indonesia tetap perlu waspada terhadap gejolak ekonomi global. Lantaran pemulihan ekonomi nasional bisa terdampak dengan kondisi yang terjadi di global. Saat ini ekonomi global dihadapkan pada risiko geopolitik Rusia dan Ukraina,